Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mas'ulatul Maisaroh. Nama saya Ahmad Rizky Widya Hidayat. Saya Faradisa Akmalia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian dari manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang artinya mengurus, mengatur, mengelola, dan melaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, manajemen itu artinya direksi atau pimpinan. Sekarang, pengertian manajemen menurut Ricky W. Griffin yaitu suatu proses perencanaan, suatu proses organisasi, suatu proses koordinasi dan kontrol sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Maksud di sini efektif itu berjalan sesuai dengan rencana, dan efisien itu tepat waktu dan organisir. Nah, selanjutnya pengertian dari pendidikan. Pendidikan menurut Langford yaitu suatu usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak dari orang dewasa dengan tujuan tuh pendewasaan anak tersebut. Lebih tepatnya itu dia lebih mandiri dalam menjalankan hidupnya sendiri. Dan pengaruh ini tuh dipengaruhi dari orang dewasa kepada anak kecil tersebut. Sekarang pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut beberapa ahli yang dapat saya simpulkan yaitu suatu rangkaian usaha atau suatu proses kegiatan dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan itu tercapai secara efektif dan efisien. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang dasar manajemen pendidikan. Tujuan dari proses manajemen pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui manajemen pendidikan, dapat diharapkan pengelolaan sumber daya yang tersadar dapat digunakan secara efisien karena sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu. Sumber daya yang terkait contohnya yaitu anggaran, waktu, dan tenaga kerja. Yang kedua, efektif dalam perayaan tujuan. Melalui fungsi manajemen yang baik dan dilakukan secara berkelanjutan, maka suatu lembaga maupun pihak yang berada di dalam manajemen pendidikan maupun mengefektifkan suatu kegiatan atau program serta sumber daya yang dikelola dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, fokus pada tujuan pendidikan. Pendidikan di suatu wilayah selalu berhubungan dengan suatu tujuan pendidikan nasional. Melalui kegiatan manajemen, maka suatu kegiatan manajemen di setiap lembaga pendidikan ini di tiap wilayah akan dapat difokuskan atau disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Keempat, menjadi supporting system dalam pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang menjadi konsep dasar dari manajemen pendidikan yaitu menjadi sebuah sistem yang selalu mendukung dalam pencapaian tujuan pendidikan melalui berbagai aktivitasnya. Secara umum, tujuan dari manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut ini. 1. Mewujudkan sebuah suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. 2. Terwujudnya pelajar yang aktif dalam pengembangan diri sehingga memiliki suatu kekuatan spiritual keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik,
akhlak yang mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, untuk dapat memenuhi 1 dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Yang keempat, supaya suatu tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kelima, citra positif pendidikan yang semakin meningkat. Keenam, meningkatkan suatu mutu pendidikan. 7. Terwujudnya suatu perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. 8. Tenaga pendidik yang mendapat bekal pengetahuan tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ilmu manajemen pendidikan. Suasana dan proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, kreatif, dan bermakna. Itu yang pertama A. Yang kedua B. Peserta didik dapat dengan aktif mengembangkan potensi diri. C. Kompetensi tenaga pendidik sebagai manajer terpenuhi. D. Tujuan pendidik yang efisien dan efektif dapat tercapai. E. Tenaga pendidik mempunyai bekal sebagai seorang pendidik dan manajer. F. Masalah pendidik dapat teratasi karena 80% masalah pendidikan berasal dari manajemen yang kurang baik. G. Menciptakan cita pendidikan yang lebih baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari narasumber yang kedua, yaitu tentang prinsip dan ruang lingkup manajemen pendidikan. A. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, menurut Douglas, prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu ada 5. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Nah, seorang pimpinan atau seorang guru harus bisa mementingkan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi dan mekanisme kerja. Contohnya seperti apabila seorang guru mendapati masalah dalam mengajarkan suatu mata pelajaran dan guru tersebut malah lebih fokus kepada mata pelajaran tersebut, padahal mata pelajaran tersebut hanya sebuah alat yang digunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Untuk itu, seorang kepala sekolah hendaknya selalu melakukan pembinaan kepada guru-guru agar dapat mementingkan tujuan organisasi di atas kepentingan mekanisme kerja, sehingga masalah-masalah kerja tersebut tidak akan dijumpai. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Adanya koordinasi antara wewenang dan tanggung jawab. Seorang kepala sekolah dapat mengetahui seberapa tanggung jawabnya seorang guru dalam mengajar jika diberi wewenang. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Seorang pemimpin atau kepala sekolah harus memberikan tanggung jawab atau wewenang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh seorang guru tersebut. Seperti seorang guru yang berpotensi dalam bidang matematika, maka dia akan ditempatkan untuk mengajar mata pelajaran matematika, bukan ditempatkan untuk mengajar mata pelajaran yang belum dikuasainya, seperti mata pelajaran olahraga, agama, ataupun yang lainnya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Nah, kepala sekolah hendaknya mengetahui faktor-faktor psikologis sehingga kepala sekolah akan dapat mengatasi apabila terjadi kericuhan antara staf ataupun guru. Yang kelima, relativitas nilai-nilai, yaitu yang dimaksud di sini adalah relativitas nilai-nilai suatu kondisi yang sesuai dengan faktor-faktor yang ada.
yaitu tidak memaksakan kehendak selengkap mungkin atau berambisi, padahal faktor-faktornya tidak menunjang. Maka hal tersebut jika dipaksakan akan memberikan dampak yang buruk terhadap prosedur yang sudah ditentukan. Selanjutnya, Drucker melalui MBO (Management of Objective) memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Penerapan pada manajemen pendidikan adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan unsur pejabat dan fungsional dinas dan stakeholder untuk merumuskan visi, misi, dan objektif dinas pendidikan. Nah, kalau melalui MBO menurut Drucker, itu kepala dinas mengetuai atau memimpin tim yang beranggotakan beberapa staf yang sesuai dengan bidangnya untuk merumuskan suatu visi misi tentang pendidikan. Kemudian yang B, ruang lingkup manajemen pendidikan. Baharudin membagi ruang lingkup pendidikan menjadi 8. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Jadi di manajemen kurikulum ini seseorang harus bisa merencanakan kurikulum yang berisi tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang akan digunakan dalam mengajar di suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerja sama mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Nah, kalau manajemen personalia ini serangkaian proses kerjasama antara personalia. Yang dimaksud personalia di sini adalah para guru. Nah, secara kooperatif, komprehensif, dan sistematik, sehingga akan mewujudkan tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai mereka lulus dari sekolah dengan cara memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Manajemen peserta didik ini mengatur peserta didik mulai dari mereka masuk sampai mereka akan lulus dari sekolah dengan memberikan pelayanan terbaik, seperti contoh memberikan fasilitas untuk menunjang potensi-potensi para peserta didik. Contohnya dalam hal olahraga, sekolah memberikan fasilitas berupa tempat untuk olahraga seperti lapangan, kolam renang, ataupun yang lainnya. Yang keempat, manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif. Nah, manajemen ini mengatur sarana yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti ruang kelas ataupun adanya sarana yang akan digunakan untuk mempresentasikan pelajaran yang akan diajarkan seperti proyektor dan hal lain yang menunjang untuk proses pembelajaran. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana. Nah, manajemen ini yang bertugas untuk mengelola dana, baik yang dari mungkin donatur masyarakat ataupun dari pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan sekolah tersebut.
Yang keenam, manajemen administrasi. Nah, wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan atau kebijakan dalam administrasi. Nah, biasanya administrasi itu dirumuskan sebelum akan melakukan sesuatu kegiatan yang akan direncanakan. Contohnya, sekolah akan mengadakan MOS untuk peserta didik baru. Nah, sebelum hari tersebut terjadi, maka administrasi tersebut sudah diatur untuk menunjang jalannya MOS tersebut dengan lancar. Yang ketujuh, manajemen humas, yang mempunyai fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi atau prosedur organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Nah, kalau manajemen humas ini, mereka akan biasanya mencari informasi tentang isu-isu pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian dia akan menyimpulkan sikap-sikap publik terhadap lembaga pendidikan, dan hal tersebut akan dimanfaatkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sekolah mereka. Yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah. Nah, manajemen layanan khusus yaitu yang memberikan layanan khusus kepada siswa atau peserta didik di luar proses belajar mengajar, di luar proses pembelajaran. Contohnya, memberikan layanan berupa kantin atau koperasi untuk menunjang kebutuhan para peserta didik. Bab 3, penutup. Kesimpulan, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut: efisiensi penggunaan sumber daya, efektif dalam peraihan tujuan, fokus pada tujuan pendidikan, dan menjadi supporting system. Manfaat manajemen pendidikan yaitu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, peserta didik menjadi aktif, kompetensi pendidik sebagai manajer terpenuhi, tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, masalah pendidikan teratasi, dan tercipta cita pendidikan yang lebih baik. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan adalah memprioritaskan tujuan, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, mengenal faktor-faktor psikologis manusia, dan relativitas nilai-nilai. Yang terakhir, ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen humas, dan manajemen layanan khusus. Nah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dari kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat adanya kesalahan dalam penulisan makalah ataupun pengucapan dalam saat mempresentasikan makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.